teman-teman pejuang pendidikan, balik lagi di Impot, podcastnya IPB Mengajar. Yeay. Wah, balik lagi nih sama kita berdua di Impot ketiga. Kali ini mungkin agak berbeda dari Impot sebelumnya, yang pastinya bakal lebih seru karena Impot kali ini dilaksanakan pada bulan puasa, bulan Ramadan. Mungkin kita berdua sama bintang tamu hari ini bakal ngabuburit bareng sama Sobat IM yang ada di rumah. Mungkin ngabuburit bareng, nyuguh bareng Sobat IM yang ada di rumah nih, Win. Nah, iya benar banget nih Lai. Mungkin Impot kali ini juga agak spesial karena dihadirin di bulan puasa nih ya. Jadi kita sambil sore-sore gini kan ngabuburit gitu ya sama sobat-sobat IM di rumah. Mungkin langsung aja kita sapa kali ya Lai, sobat IM yang ada di rumah. Boleh, Win, sok mangga. Halo teman-teman IM, gimana nih? Gimana kabarnya dan puasanya hari ini lancar kan ya? Lancar dong, masih aman lah. Alhamdulillah, masih lancar-lancar aja nih. Masih masuk minggu kedua gitu. Belum ada yang belok-belok ya. Belok warteg apalagi sampai ke warung nasi Padang itu jangan sampai lah ya. Duh, jangan sampai, Win. Masih aman lah, masih hari ke-16 masih oke lah. Aman, aman, aman. Oh iya, aku mau nanya ke kamu kayak kita tahu ya anak kecil tuh kan suka pada punya cita-cita ya kayak, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi guru nih. Buat Laili sendiri aku mau nanya, apa sih Lai cita-cita kamu pas kecil? Wah, TMI nih. Jadi cita-cita Laili waktu kecil tuh, karena mungkin Laili tuh dulu tuh sering banget, sesering itu ke dokter gigi. Jadi cita-cita Laili tuh pengen jadi dokter gigi. Tapi sekarang terjun Wah, di pertanian. jadi jadi mungkin dari pengalaman ya sering sakit gigi ke dokter gigi akhirnya penasaran gimana sih pengen jadinya jadi dokter gigi gitu ya lah ya. Bener banget, Wid. Nih, kalau boleh tahu kamu sendiri cita-citanya waktu kecil mau jadi apa nih, Wid? Oh kalau aku tuh kan kayak anak kecil suka main guru-guruan gak sih kayak aku pengen jadi guru, aku mau jadi murid gitu. Nah aku tuh dari kecil sering banget berperan jadi guru, jadi ke bawah sampai sekarang aku pengen jadi guru nih lah. Wah, kebetulan banget nih, Wid, yang benar-benar kamu tungguin bareng Sobat IM yang tungguin banget nih, kebenaran banget. Import kali ini kita bakal ngariung bareng, ditemenin bareng sama kakak-kakak pengajar inspiratif dan manajemen dari IPB Mengajar yang bakalan sharing pengalaman mengajar dan mengabdi selama di IM menjadi pengajar inspiratif nih, Wid. Wah, jadi mungkin Impet kali ini benar-benar aku tunggu ya. Pengen sharing bareng kakak-kakak pengajar inspiratif dan kakak-kakak manajemen dari IM nih lah. Bener banget nih, Wid. Kamu tunggu-tunggu deh pokoknya. Iya, benar banget. Daripada kita ngulur waktu, mendingan kita langsung sapa aja. Halo, selamat datang buat Kak Susi, Kak Hafiz, Kak Hafifah, dan Kak Fahmi, dan Kak Sekar. Halo, selamat Halo, datang. halo. Halo. Lydia, Laili. Halo, Halo, Kak. Halo, Kak. Kak Halo, Susi. selamat datang nih buat Kak Susi, Bang Hafiz, Kak Hafifah, Kak Fahmi, dan Kak Sekar. Apa kabar nih kakak-kakak semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, masih Luar puasa. biasa ya Kak ya. Alhamdulillah masih puasa. Gimana puasa hari masuk ke minggu kedua gitu ya Kak? Masih aman nih semuanya? Atau ada yang udah bolong-bolong? Kayaknya Susi nggak aman deh. Iya nggak aman Kak Susi ya? Maaf. Masih aman lah ya, masih minggu ke-16 masih oke lah. Oh iya, kalau boleh tahu nih, kakak-kakak ini di IM jadi pengajar inspiratif dan manajemen keberapa ya Kak, kalau boleh tahu? 2019 itu pas liburan PPKU itu kan ya. Oh, iya. Kebetulan aku jadi pengajar inspiratif angkatan 8. Nah, tahun depannya dilanjut nih jadi manajemen IPB Mengajar gitu. Aku di IM udah 3 tahun, ini tahun ketiga, mau tahun ketiga, dan tiap tahunnya aku selalu jadi manajemen, jadi belum pernah ngerasain jadi pengajar inspiratif. Tahun pertama aku jadi staf hubungan eksternal, tahun keduanya jadi kadip hubungan eksternal, dan tahun ini alhamdulillah jadi direktur IPB Mengajarnya. Aku PI angkatan ke-9 waktu kemarin corona gitu Oh, ya. Iya benar. Terus lanjut sekarang di tahun ini aku di manajemen IM di divisi PDP. Nah, kalau aku di 2000 berapa ya? 2019. Ya, 2019 itu di
TI 8, terus nyambung lagi manajemen di program terus 2 tahun ke depan. Jadi sampai sekarang. Kalau aku TI 8 sama kayak yang lain, terus juga jadi staf Hubek sampai saat ini. Setia di Hubek. Wah. Bisa ya. Oh iya, berarti bervarian ya, Wid. Jadi dari 8 sampai 9, terus ada yang menetap di manajemen IM, ada yang jadi kadif, malah ada juga yang sampai jadi direktur IM. Wah, iya deh, emang keren-keren banget. Keren banget nih. Oh iya, kan Sobat IM di rumah belum pada tahu nih, Kak. Edelweiss ke-8, kan Edelweiss ke-8 itu dilaksanain secara offline kan ya? Dilaksanakan di mana? Dan gimana sih keseruannya, kalau boleh tahu? Jadi dulu waktu 2019 atau 2018 sih, 2019 ya. Ya, Nah, sebenarnya. itu Edelweiss itu diadain secara offline karena alhamdulillah belum corona ya. Di Desa Malasari, seseru itu, separah itu. Di SDN 4 Malasari, dan itu seru banget sih, seseru itu, separah itu. Karena benar-benar kita berinteraksi langsung kan sama masyarakat di desa sana, dan selama kurang lebih 21 hari, sebenarnya lebih sih, lebih dari 21 hari. Dan itu keren banget sih, separah itu. Soalnya beda banget, baik lingkungan dan keadaan sosial dengan keadaan kita sekarang ini. Jadi shock gitu, shock tapi bahagia, seneng gitu deh. Iya. Wah, Feelnya lebih kerasa ya kayak kalau offline kayak langsung gitu ya kayak. Iya, betul banget. langsung gitu. Kalau buat Bang Hafiz sendiri, apa nih, Kak, keseruannya selama menjadi Edelweiss ke-8? Ya, nah, gimana ya, seru banget sih. Maksudnya kan kalau sebenarnya antara seru sama prihatin juga sih ya. Karena kan aku kan compare-nya kan sama lingkungan aku sendiri ya, asalkan dari Bengkulu. Yang konteksnya itu kan orang belum pada tahu ya. Kalau aku sebut Bengkulu aja provinsi itu orang belum pada tahu, apalagi kalau aku sebut kabupaten gitu kan, aku tinggalin gitu kan, Bengkulu Selatan. Nah, tapi kalau dibandingin sama Bogor gitu, tapi fasilitas yang aku punya itu ternyata jauh lebih ya bagus ketimbang mereka gitu, yang konteksnya itu di Bogor. Jadi aku sebenarnya seru ya, tapi prihatin juga ya gitu, karena ya gitu sih. Jadi ya bercampur-campur lah gitu perasaannya ya selama di Edelweiss. Iya, campur-campur gitu ya, Bang. Iya. Iya, jadi kalau Edelweiss di tahun ke-8 sama tahun ke-9 ini kan berbeda ya. Dimana kalau Edelweiss ke-8 ini secara offline dan Edelweiss ke-9 ini secara online. Nah, buat Edelweiss ke-9 ini nih, kan diganti ya sama Imbus. Setahu aku, karena dilaksanain online itu, karena kita semua tahu ya, karena pandemi, jadi kita diharuskan di rumah masing-masing gitu. Tapi kita tetap bisa ngelaksanain Edelweiss ini. Hanya namanya mungkin sekarang jadi Imbus gitu. Nah, buat Edelweiss tahun ini yang kita sebut Imbus, boleh dong Kak Sekar bantu sharing-sharing ke Sobat IM di rumah, gimana sih rasanya Edelweiss secara online, Kak? Oke, kalau Edelweiss secara online mungkin reaksinya nggak kayak Kak Fahmi kayak separah itu, sekeren itu, kayak gitu. Banget sih, seseru itu, separah itu. Nggak begitu ya, karena emang kita tuh terbatas gitu kan, daring juga kan. Kita belajarnya juga lewat laptop, lewat HP, kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak mengurangi keseruan kita selama belajar mengajar gitu, karena kita juga nggak monoton belajar kayak pelajaran terus. Kebetulan kan kita ngajarnya SMP ya. Kenapa kita milih SMP? Karena kalau SD itu takutnya buat megang gawai itu nggak selancar yang kayak SMP gitulah. Jadi kenapa kita nggak SD? Kita pilih SMP karena mungkin kita rasa SMP itu lebih ngerti dengan cepat untuk memainkan HP gitu. Kemudian dari situ kita juga belajarnya lewat Jimit. Terus juga nggak kalah serunya kita ada yang namanya ruang metamorfosa, yang mana itu tuh kita sharing-sharing pengalaman, terus sharing-sharing materi yang berkaitan sama kehidupan mereka nih. Kan mereka juga masih pertumbuhan, pubertas, remaja-remaja gitu. Nah, mereka tuh seru banget kalau misal diajak sharing di metamorfosa,
bahkan sampai udah lewat jam waktunya itu mereka masih nanya-nanya kayak gitu. Jadi asik juga sih, cukup asik tuh waktu di Imbus. Jadi meskipun secara online, tapi keseruannya nggak kalah ya Kak sama offline, kayak sampai metamorfosa, sampai bahkan waktunya udah habis mereka tetap masih mau gitu ya Kak di sesi itu. Iya. Saking asiknya, Win. Iya, saking asiknya nih. Karena jadi pengajar inspiratif ini kan seru banget ya. Mungkin Widya mau nanya nih ke Bang Hafiz. Bang Hafiz, boleh dong sharing ke Sobat IM di rumah, apa sih hal menarik atau unik, atau Bang Hafiz nih punya keseruan nih yang Bang Hafiz dapetin selama jadi pengajar inspiratif di IM? Ya, unik ya, berarti unik tuh yang nggak biasa kan. Banyak sih kan. Karena aku kan jadi PI kan berapa ya, 3 minggu ya, tapi kan aku kemarin sama beberapa pengajar lain itu kan sempat melanjutkan beberapa program lah gitu kan. Jadi agak lama juga bolak-balik ke sananya itu. Jadi untuk pengalaman yang unik sih banyak ya. Aku tuh pertama kali kecelakaan motor tuh pas NW. Sebelumnya aku tuh nggak pernah sama sekali jatuh dari motor, karena aku tuh mana ya, pertama bawaannya dari ayah itu kan polisi ya, jadi selalu menegaskan tata tertib aturan bermotor itu dengan sangat baik, dan aku sangat patuh gitu kan. Tapi pas ketemu trek yang sebegitu ekstrimnya ke Malasari 4 tuh, jadi kan aku belum pernah bawa motor ke daerah ekstrim kan. Ya, aku berani-berani aja gitu kan, berani cobain bawa motor ke daerah yang seperti itu. Ya itu pertama kali aku pas ketemu turunan tuh aku pas kayak rem depan karena kaget kan. Ya udah, pertama kali aku jatuh ya. di selama hidup aku gitu kan. Banget sih, seseru itu, separah itu. Dan setelah itu terus berlanjut gitu, ada 5 kali kalau nggak salah ya, sebolak-balik gitu lah. Wah, iya, itu jadi unik banget sih. iya, Ya, unik. jadi ya gitu. Karena Unik banget, begitu ekstrimnya jalur sana tuh kayak lagi turunan tuh jalan jelek gitu kan. Mana udah turunan, mana udah tanjakan, terus jalannya juga berbatu-batu gitu. Jadi ya kalau nggak terbiasa memang ya harus jatuh dulu gitu. Baru ngerasain atmosfer trek. Nah, jadi gitu sih mungkin beberapa pengalaman terkait jalur ya. Terus kemudian ya memang itu gimana ya, kayak yang tadi tuh ya, kayak keprihatinan itu kan memang unik. Ketemu anak-anak yang unik juga sebenarnya, walaupun kondisi di sana itu ya kita bilang riskan ya, memperhatinkan terkait dengan kekurangan fasilitas pendidikannya, tapi di balik semua itu ternyata masih banyak gitu kan anak-anak yang punya semangat juang yang bagus. Itu juga pengalaman unik sih menurut aku kan, karena itu kan pertama kali aku volunteer gitu ya untuk bidang pendidikan. Itu kan ini dari ya, iya. Seru banget sih Bang, sampai wah nge-tracknya jadi bener-bener atau gitu ya Bang ya. Bener-bener, apalagi kalau motornya itu kayak motornya Jagat. Iya, itu. Yang remnya itu pas pencet tuh kayak Wah, Ya, seru banget nih Bang, cerita dari Bang Hafiz emang seru banget, karena mungkin Edelweiss ke-8 juga offline gitu, jadi ceritanya mungkin lebih banyak dan lebih seru gitu. Boleh dong Bang Fahmi tambahin nih keseruan yang Bang Fahmi. Selain Hafiz, dulu aku juga kan naik motor di sana dan juga jatuh juga. Oh, jatuh juga. Iya. Terus hal seru lainnya sih, kebetulan kan aku dulu itu ngajarnya kelas 1 nih sama Kak Dina. Kalau ngajar kelas 1 nih ya, kita itu kan kalau di kelas, di kanan kirinya itu jendela ya. Nah, kita itu nggak bisa ngeliat keluar. Coba kenapa? karena hutan. Salah. Kenapa tuh Kak? Karena kalau kelas 1 itu semuanya itu dianterin sama orang tuanya, terutama ibu-ibu. Dan ibu-ibunya itu nutupin kaca semuanya. Kayak, bahkan sampai masuk kelas gitu, kayak, Bu udah keluar ya. Terus apalagi ya banyak anak-anak kelas 1 yang nangis kan kalau ditinggalin sama orang tuanya. Dan itu kejadian banget. Itu pokoknya seru banget sih. Itu hari-hari minggu pertama itu kayak masih uji-uji mental banget. Mana kita kan baru juga kan, baru bersosialisasi di situ, langsung tantangan di awal malah kadang lebih besar gitu kan dibanding terus-terusnya. Nah, selain itu sih yang bikin aku seneng banget,
karena kita ngajar kelas 1, jadi banyak banget anak-anak di sono yang belum bisa baca bahkan mengenal huruf. Jadi seneng banget karena bisa menjadi orang pertama yang ngajarin anak-anak itu membaca. Itu seneng banget sih, parah. Jadi kayak semoga bisa jadi pahala jariah gitu ya. Iya, amin. Amin. Benar-benar ya seru sih ngajar kelas 1, apalagi yang baru dari TK gitu ya, mungkin mereka terbiasa dianterin sampai ke kelas 1 masih ke bawah gitu ya Bang ya. Iya, betul banget. Iya, oke. Karena tadi udah dengar cerita seru-seru banget dari Bang Hafiz sama Bang Fahmi. Nah, sekarang Widya mau nanya nih ke Kak Hafifah. Kak Hafifah boleh dong sharing ke Sobat IM di rumah, pelajaran apa sih yang Kak Hafifah dapat selama mengabdi jadi pengajar inspiratif nih Kak? Pelajaran banyak sih ya, karena dari awal yang diajarin sama Kak Diah ya kalau nggak salah pembuka, kalau misalkan di awal pembukaan kegiatan Edelweiss itu Kak Diah nyampein kalau kita turun lapang pengabdian ini bukan hanya mengajar tentang materi, tapi kita juga justru yang akan diajari tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Kalian, aku yakin nih pasti anak-anak PI yang turun lapangnya offline pasti ngerasa banget pelajaran hidup yang didapat selama di sana tuh bener-bener touching banget gak sih? Kayak misalkan dari semangat mereka anak-anak kecil itu buat menuntut ilmu, terus tuh gimana kondisi di lapangan pendidikan kita itu, oh ternyata kayak gini loh konfliknya, terus tuh masalahnya sangat complicated sih kalau menurut aku. Terus juga apa ya, kalau misalkan kita tuh sebenarnya pengen ikut ngebantu memberikan, sebenarnya kita mau banget ngasih dana kalau kan kita punya ya buat mereka tetap lanjut sekolah, tapi kita kapasitasnya belum nyampe situ gitu. Kita cuma bisa ngasih semangat ke mereka, memfasilitasi mengenai informasi beasiswa yang kita mungkin punya ke mereka gitu. Contohnya kayak Hafiz kalau nggak salah ya, sama Pendi, sama teman-teman yang lain yang berusaha untuk memfasilitasi anak-anak, Hafiz kan kelas 6 itu ya, untuk tetap lanjut sekolah sampai SMP gitu. Nah, tapi aku kurang tahu kelanjutannya gimana. Tapi pokoknya ketika kalian melihat wajah-wajah kecil mereka, wajah-wajah polos itu tuh, ya Allah, kayak apa ya, perjuangan mereka tuh lebih besar daripada perjuangan kita. Yang kalau aku tuh fasilitas SD waktu dulu kecil bisa gampang dengan mudah didapati daripada mereka yang aksesnya itu Masya Allah luar biasa sulit. Ya nggak sih? Waktu kita turun lapang home visit ya, itu benar-benar kerasa capeknya Masya Allah banget ya. Perjuangannya salut sama mereka. Keren. Iya, jadi pelajaran-pelajaran yang diambil, kita juga bisa belajar dari mereka-mereka ya Kak ya? Benar Ya, betul banget. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya buat pengalaman yang offline, sekarang kita bagian yang online nih, Win. Nah, kendala apa aja sih dari sisi PI, pengajar inspiratif, dan manajemen IM yang pernah kakak-kakak alamin selama terjun langsung secara Edelweiss atau secara manajemen? Buat Kak Susi dan Kak Sekar boleh nih dijawab. Kendalanya sebenarnya tuh kalau yang online kemarin karena aku di bagian hubungan eksternal, jadi aku nggak terlalu mengurusi persiapan secara teknisnya sih, lebih kayak ke menghubungi pihak eksternal, misalkan kan ada pelatihan buat si pengajar inspiratifnya, jadi kita ngundang-undang pembicara kayak gitu. Tapi mungkin ini sih, karena kan kemarin tuh kita udah persiapan nih istilahnya tuh, kita udah merancang program buat istilahnya tuh offline. Kan itu tuh rencananya kita bulan Maret tuh udah mau survei ke desa pengabdiannya. Ternyata di bulan Maret setelah terbentuk PI-nya, setelah rangkaian PI itu udah hampir selesai, tiba-tiba pandemi itu datang, jadi kita langsung kayak, terus ini Edelweiss mau digimanain? Terus kita tuh pimpinan-pimpinan waktu itu tuh langsung diskusi, kayak kita usahain Edelweiss tuh tetap ada. Tiap Rapim tuh kita udah optimis tuh, Edelweiss tuh tetap ada, karena katanya kan kita dipulanginnya cuman sampai 3 bulan atau 2 minggu kayak gitu, jadi tetap optimis tuh, ya kan ya Fahmi ya waktu itu, kita tuh masih tetap kekeh. Nah terus pas udah kayak gitu ternyata udah pas dipulangkan
awal, terus ada lagi kan surat pemberitahuan tuh dari rektor, katanya diperpanjang sampai semester depan lah. Itu kita langsung kayak, lah terus ini ada list kayak gimana, ini PI-nya mau digimanain. Dan akhirnya kita dari pimpinan tuh sepakat kita ngajak diskusi ke si pengajar inspiratif 9-nya, buat kayak mereka mau nggak kalau misalkan Edowisnya yang sekarang tuh secara online kayak gitu. Terus mungkin kalau kendala-kendalanya karena online paling dari sinyal kayak gitu sih, kuota anak-anaknya kayak buat numbuhin motivasi si anak-anaknya itu sih yang sulit dan jadi PR dari manajemen sendiri maupun dari pengajar inspiratifnya. Mungkin itu aja sih, boleh ditambahin oleh Kak Sekar ya. Ya, Kak Sekar, sok mangga, Kak Sekar. Oke, izin nambahin, sebelumnya mau kasih applause banget buat manajemen IM yang kemarin yang benar-benar preparing buat apa ya, Edelweiss positif, ayo kita bisa, dan ternyata diganti ke Imbus. Dan Imbus itu benar-benar suatu capaian program yang yang diinisiasi dengan super duper cepat, tapi juga dalam keberjalanan programnya itu alhamdulillah kita bisa katakan cukup lancar lah ya, karena emang dari respon anak-anaknya gitu juga kitanya juga baik gitu, feedbacknya itu mereka sangat-sangat menikmati Imbus ini. Kemudian kalau kendalanya itu udah disebutin tadi sama Kak Susi terkait sinyal kayak gitu ya. Kemudian juga selain itu karena kita tuh kayak ngadep laptop, jadi kurang bisa berinteraksi secara langsung gitu, kayak kurang greget gitu. Kalau misal kakak-kakak yang PI 8 kan oke, kita di kelas, ayo kita di sini kita main. Oke, ayo kita pindah yuk keluar, ayo kita main kayak gitu. Mungkin cara belajarnya itu lebih bermacam-macam, bervariasi. Sedangkan kami itu kayak ya udah ayo kita main kuis, ayo kita nyanyi, ayo kita apa deh pokoknya yang bisa dilakuin ya depan layar gitu. Jadi itu sih salah satu kendalanya. Ada juga yang mungkin lucu ya menurut aku, karena itu mungkin agak ke distract sama Kak izin mau main bola kayak gitu kan. Lucu banget kayak ayo kita belajar dulu ya, nanti main bolanya setelah belajar ya gitu. Terus ada lagi, Kak mohon maaf ini baterainya habis, chargernya hilang kayak gitu. Jadi ya Allah, lucu banget. Jadi kayak kitanya oke deh, nggak apa-apa. Tapi selama pembelajaran itu yang bikin kitanya senang, meskipun berbagai kendala yang ada, mereka tuh tetap semangat buat ngerespon kita. Terutama aku kelas 7 ya, aku di bagian kelas 7. Mereka itu semangat banget buat ngerespon kita dan interaktif juga sama kita. Jadi kitanya juga abis kuliah kan biasanya itu ngajarnya di sela-sela kesibukan kuliah gitu, sempetin juga buat ngajar, dan mesti kadang ngerasa kayak aduh capek abis kuliah kayak gini, tapi ketemu lagi sama adik-adiknya seneng lagi gitu loh sama adik-adiknya, karena merekanya juga ngasih respon yang positif ke kita, interaktif, jadi kitanya juga kembali semangat buat ngajar mereka gitu deh. Iya, Wak. Jadi mungkin kendalanya lebih ke yang online tuh mungkin share screen PPT kadang sinyal gitu ya Kak, kadang kayaknya mungkin kurang tepat waktu gitu ya Kak ya. Dari kendala-kendala itu Widya juga pengen nanya hal-hal yang paling dikangenin nih sama kakak-kakak yang pengen banget kakak-kakak ulang kejadian itu nih. Mungkin Widya mau nanyanya buat Kak Viva sama Bang Fahmi nih. Apa sih yang dikangenin sama pengen banget diulang lagi gitu Kak? Dulu ya. Jujur kalau aku disuruh ngulang kegiatan itu, aku pengen banget ngulang masa di mana aku tuh dulu pernah buat kesalahan sama anak-anak. Jadi aku pernah nangisin anak kelas 5. Kenapa ajar anak kelas 5 tega banget, aku tuh ya Allah parah banget. Anak orang dibuat nangis. Nah, di situ kalau misalkan aku tuh karena maksa dia buat baca surat tertentu, udah aku yakin kamu bisa, ayo baca aja. Gak mau, nggak bisa, kayak gitu nggak bisa. Udah nggak apa-apa, baca aja. Nggak bisa, ujungnya dia nangis. Aku jadi panik sendiri dong. Aku tiba-tiba membuat anak orang nangis, dan di situ kalau boleh aku ngulang, aku nggak pengen maksa dia supaya aku nggak ada perasaan bersalah sampai saat ini. Jujur aja sampai saat ini masih ada perasaan bersalah ke yang bersangkutan gitu. Parah banget emang ya. Allah. Iya. Tak disuruh maju nggak mau gitu ya Kak, jadi nangis.
Iya, itu kan jadi buat perwakilan anak kelas 5 gitu loh di apa terakhir tuh festival anak ya. Nah, aku yakin dia tuh bisa soalnya ada kelihatan dia ngaji terus sore pokoknya rajin ngaji deh, tapi dianya nggak pede. Ya tapi kan aku pengen niatnya mah pengen membangkitkan rasa percaya diri, ujung-ujungnya malah ngedownin dia ya. Terlalu emang. Iya, bener. Macem-macem ya, Kak. Ya, boleh deh dari Bang Fahmi gimana nih, Bang? Oh iya, kalau dari aku sih sebenarnya kalau disuruh milih mau ngulang ya mau ngulang semua ya. Karena seseru itu kan. Setuju banget, Tapi Fahmi. iya, tapi Keren gini banget. loh. Yang seru banget sih yang saat mengajar di kelas sih. Karena kalau kelas 1 itu nih ya, misalnya kita kayak siapa yang bisa nulis angka 1 sampai 5. Nah, di kelas itu semuanya harus maju. Kalau nggak maju, iya namanya anak kecil ya. Jadi kalau nggak maju itu kayak ngambek gitu loh. Jadi Oh iya, saat kita bener-bener. ngasih saat kita ngasih tugas nih, siapa yang bisa nulis angka 1? Jadi semuanya harus nulis angka 1. Jadi bisa-bisa kayak setiap sehari itu paling belajar berapa huruf gara-gara semuanya gantian. Nah, selain itu juga setiap jadi pas di kelas itu Pak Fahmi nanti pulangnya mainnya ke rumah saya. Iya, tapi ternyata nih ya, pas main itu kita diapain coba? Kita Diapain, Kak? Iya banyak sih banyak. Aku mengambil salah satu contohnya. Jadi dia itu punya peliharaan kelinci. Jadi dia cuman pengen nunjukin kalau aku punya kelinci nih Pak, gitu. Iya, terus kayak banyak banget sih. Sebenarnya terus kayak kita main-main di sawah, terus kayak main-main di sawah terus sama ibu-ibunya mungkin kalau di kelas lain momennya sama murid gitu ya. Nah, kalau di kelas 1 itu nggak hanya sama murid tapi sama orang tuanya juga. Jadi pas kita pulang sedihnya itu yang nangis itu bukan cuma murid tapi orang tuanya juga. Jadi iya, mostly mamah-mamahnya itu pas kita pulang melukin kita, Pak jangan pulang gitu. Iya. Keren Jadi banget. bukan murid aja kayak pokoknya. Terus yang bikin semangat terakhir kayak gini mungkin. Kan dulu itu sebagian ada yang di TK dulu sebelum masuk ke SD. Nah, jadi orang tuanya itu beberapa orang tua pernah ngomong ke kita bilang, pas kita mau rada-rada pulang itu ya kan kayak seminggu sebelum pulang, Pak jangan pulang, anak saya pas sekolah TK itu kan masuknya jam 8, tapi dibanguninnya susah, nggak mau sekolah. Sedangkan pokoknya IPB mengajar ke sini, itu kan masuknya jam 7. Nah, jam 5 itu mereka udah minta buat berangkat sekolah gitu. Wah. Jadi itu sedih banget sih. Keren banget. Makanya sedih seneng gitu loh. Maksudnya semangat mereka buat belajar karena kita itu yang bikin seneng sih, separah itu. Jadi sedih deh. Bang Fahmi tadi cerita katanya pertama sempet kewalahan nih. Mungkin ada anak-anak yang nangis karena nggak mau tinggal mamahnya atau mungkin nggak mau belajar lagi nggak mood gitu. Gimana sih Bang Fahmi cara dieminnya gitu atau biar mereka senang gitu gimana tuh Bang? Nah, kalau buat yang kelas 1 kayak gitu sih menurut saya ini kan kayak beda-beda ya setiap orang. Kita itu sebisa mungkin seramah mungkin namanya kelas 1 ya, kita nggak bisa marah, nggak bisa bilang enggak. Jadi saat dia misalnya nangis, yaudah jangan nangis yuk sama bapak nulis bareng-bareng gitu, kayak kita harus ngediktein dia, megang tangan dia gitu, kayak pokoknya harus benar-benar dituntun. Jadi capeknya ngajar kelas 1 itu bukan kita harus belajar apa, cuman sabarnya itu loh harus ekstra banget. Dan mungkin misalnya kalau ada yang mau kencing gitu, nah dia itu Pak saya mau kencing, jadi kita nganterin nih ke kamar mandi, terus kita kayak bukan ngencingin ya apa namanya, kita nungguin, iya kita yang nyiramin, kita yang Ya ampun keren banget. Mungkin kalau nyampe BAB sih enggak kayaknya ya, cuman kencing aja gitu. Cuman bener-bener ya kembali lagi namanya kelas 1, kalau kencing 1 ya kencing sekelas gitu. Bener-bener di Ya luar sih itu paling sih ya. Iya, di luar ekspektasi banget. Apalagi namanya anak teknik ya, mungkin terkenalnya sedikit kaku gitu nggak sih? Iya, Jadi kita kayak harus benar-benar harus kayak
gimana nih caranya gitu biar kayak harus selemes mungkin gitu. Kan tadi pengalaman dari Kak Fahmi itu ya sampai nemenin ke WC bareng-bareng anak kelas 1. Kalau Kak Hafifah sendiri nih, kelas 6 gimana nih, Kak? Apakah nemenin juga atau gimana nih kalau kelas 6? Oh, kalau aku kebetulan kemarin kelas 5. Kalau kelas 5 udah dewasa ya, Hafiz juga kelas 6 kan, Hafiz kelas 6. Anak-anaknya cenderung mudah. Oke, kalau setiap laporan nih, setiap malam habis ngajar, kan pasti kita selalu laporan di rumah panitia utama gitu lah ibaratnya. Nah, yang kelihatannya adem ayem dan jarang ada masalah tuh tentunya kelas 5 dan 6 karena mereka cenderung lebih dewasa dan lebih mudah diatur gitu. Terus jadi kalau untuk pengalaman mengajar paling yang menarik sih kayak gimana kita bisa manajemen anak-anak tersebut untuk mau belajar karena mereka tuh dikit-dikit maunya main, dikit-dikit maunya main, namanya juga anak-anak ya. Terus oke, Ibu kasih kesempatan nih, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, silakan boleh main kayak gitu, ayo. Tapi mereka ujung-ujungnya karena matematika sih yang masih jadi momok buat anak kelas 5. Karena kalau misalkan di desa itu matematikanya sangat ya you know lah ya. Jadi mereka agak kesulitan kalau misalnya dikasih pertanyaan matematika kalau buat ngejawab pertanyaan sebagai tiket untuk istirahat gitu. Jadi ya mereka mau nggak mau harus nunggu sampai jam pelajaran selesai untuk bisa istirahat gitu. Iya gitu. Jadi mungkin dari pelajaran yang tadi udah disampaikan, dari kisah seru, keseruan, unik gitu, hal-hal yang dikangenin nih, dari kakak-kakak pengajar inspirasi sendiri gitu. Widya mau minta nih, satu kata dong Kak, buat pengajar inspiratif yang bakal ngajar tahun ini nih Kak. Sebenarnya kalau satu kata doang nggak cukup ya buat deskripsiin pengajar inspiratif yang mau nyalon. Tapi it's okay, satu kata. Dari aku, semangat. Calon pengajar inspiratif yang semoga aja offline, karena kita sangat menanti-nanti kalau offline, nikmati semua prosesnya, nikmati aja. Ya, semangat juga. Lebih susah dari kalkulus ya ini. Mungkin coba. Oke, kalau dari aku, mungkin satu katanya ceria. Jangan lelah buat ceria gitu. Karena aku lihat kakak-kakak PI itu benar-benar ceria banget buat ketemu adik-adiknya gitu. Terlepas dari kelelahan, kesibukannya, mereka tetap bisa gitu, smile, ngasih efek-efek positif buat adik gitu. Jadi ceria. Itu aja. Wah, iya. Jadi dari kakak-kakak pengajar inspiratif ini nih buat teman-teman calon pengajar inspiratif itu jangan lupa semangat, dicoba, dinikmati, dan selalu ceria. Nah, oh ya, mungkin Widya mau nanya lagi nih ke Bang Hafiz. Bang Hafiz boleh dong share ke Sobat IM di rumah, buat Edelweiss tahun ini tuh pelaksanaannya kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Boleh dong buat Bang Hafiz, buat sharing ke Sobat-Sobat IM di rumah nih yang mau jadi calon-calon P ini gimana nih Bang? Ya, untuk calon pengajar inspiratif yang tahun ini ya kebetulan untuk tahun ini tuh Imbus itu bukan lagi sebagai substitutor dari program Edelweiss, bukan lagi pengganti itulah ya. Tapi kan ada dua, Imbus ya Imbus, Edelweiss tetap Edelweiss. Nah, tapi untuk Edelweiss tahun itu karena masih dalam suasana pandemi, jadi ya seperti ini aja, seperti kita KKN kan domisili ya. Nah, sekarang itu Edelweiss itu domisili juga. Jadi yang mau Edelweiss nantinya akan kita fasilitasi terkait dengan mungkin materi, referensi gitu-gitu ya. Kemudian manajerialnya juga kita fasilitasi, kemudian izin mengenai surat tugas juga akan kita fasilitasi. Nah, itu nantinya pelaksananya itu akan lebih mandiri di daerah domisili masing-masing. Mungkin di lebih ke ini sih ya, bukan lebih ke memang target mereka itu sebenarnya sama sebenarnya. Karena di tahun yaitu SD, tapi bedanya sekarang pelaksanaannya di SD daerah masing-masing.
Untuk masalah berkelompoknya, nantinya kalau misalkan di daerahnya itu ada banyak pendaftar, ya udah mereka diizinkan berkelompok, ya, kemudian boleh juga diizinkan sendiri. Nah, jadi lebih jadi yang diatur sama IM-nya itu ya lebih kesananya aja, mungkin ke referensi bacaan atau referensi bahan ajarnya, ya kemudian yang paling penting manajerialnya. Ya. Masalah eksekusinya sekarang lebih lebih dibebaskan pada TI, karena kan kita nggak bisa mengontrol lebih jauh kan mengenai apa yang akan mereka lakukan secara rinci dan detail. Tapi ya itu yang kurang lebih gambaran untuk tahun ini Edelweiss di daerah masing-masing. Mungkin yang dari sisi bisa menambah. Ya, boleh nih buat Kak Susi, kasih prosedur apa aja yang harus dilakuin selama untuk para pengabdi pengajar inspiratif pada tahun 2021 ini. Oke, karena tahun ini emang beda banget, Edelweiss-nya ini baru pertama juga kita, karena kan pandemi pada di rumah aja, dan kemarin tuh dari pimpinan IM-nya sendiri tuh kayak kita mikir biar Edelweiss tetap terlaksana tuh mau kayak gimana. Dan kalau nggak salah nih ya, ini aku cerita awal mulanya dulu kenapa bisa sampai ada konsep Edelweiss yang sekarang. Jadi waktu itu tuh kita lagi nyusun proposal IPB mengajar buat selama 1 tahun ke depan. Nah, dan aku tuh minta ke Hafiz, tolong dong dibuatin plan B-nya kalau semisal kita nggak bisa Edelweiss kayak Edelweiss di tahun 2019. Terus Hafiz tuh dia tuh ngusulin Edelweiss gerakan mengajar dimanapun, dan waktu itu tuh aku audisiin tuh ke pihak rektorat. Ternyata sama pihak rektorat tuh yang direspon positif itu yang Edelweiss gerakan mengajar dimanapun, dan akhirnya tuh jadi sekarang kita lebih fokus di situ. Jadi nanti sistemnya bakal lebih kayak ke KKN yang domisili. Buat prosedurnya mungkin yang perlu disiapkan bagi teman-teman nih yang mau daftar jadi pengajar inspiratif, yang pertama kalian cari teman dulu, cari kelompok, karena untuk tahun ini kita oprek pengajar inspiratifnya bukan per individu, tapi kita ada kelompok. Kelompoknya itu minimal dari 2 sampai 6 orang. Kayak gitu. Terus kalau misalkan Kak nanti di daerah aku tuh cuma adanya 1 orang, tapi aku pengen banget ikut di kegiatan Edelweiss, nggak apa-apa, nanti kita akan fasilitasi juga. Dan kalau teman-teman misalkan mampu buat mengabdi selama kurang lebih 40 hari, 1 orang, ya nggak apa-apa, nanti kita akan bantu kayak gitu. Terus apalagi nanti itu di form pendaftaran, teman-teman juga disuruh mengisi mitra, tujuan atau target mitra selama pelaksanaan Edelweiss. Jadi kan di domisili masing-masing. Nah, teman-teman tuh harus punya nih mitranya mau ke siapa, mau ke sekolah, panti asuhan, atau misalkan kayak ke lembaga masyarakat kayak gitu. Nah, nanti dari kita akan ada seleksi berkas. Setelah diseleksi, nanti tuh akan diumumkan nih siapa aja yang keterima dan terpilih menjadi pengajar inspiratif. Setelah itu nanti ada IM training. IM training itu kan kalau dulu pengajar inspiratif tuh didiklat dulu ya, sebelum jadi PI itu mereka tuh udah didiklat. Nah, kalau sekarang sistemnya kita setelah mereka jadi pengajar inspiratif baru kita kasih pembekalan untuk mereka melakukan pengabdian selama 40 hari. Nanti pengabdian IM trainingnya bisa materi tentang kepemimpinan, cara mengajar anak-anak yang baik kayak gimana. Terus nanti juga kita bakal ngundang pembicara-pembicara yang insya Allah keren banget. Nah, terus untuk selama pelaksanaannya tuh nanti masing-masing kelompok itu bakal ada mentornya. Mentornya itu dari manajemen IPB mengajar. Nah, jadi nanti manajemen IPB mengajar tuh kalau dulu kan kita ikut istilahnya tuh monitoringnya secara langsung. Nah, nanti mungkin kalau yang sekarang kita lebih monitoring secara online. Jadi nanti manajemen IPB mengajar tuh bakal dibagi jadi koordinator pusat, koordinator wilayah, dan ada koordinator lapangan kayak gitu, untuk biar kita bisa terus memantau perkembangan kegiatan Edelweiss di domisili masing-masing itu bisa terlaksana atau enggak. Nah, nanti si PI-nya mereka turun pengabdian setelah 40 hari, nanti kita di akhir insya Allah kita juga bakal ngadain lokakarya, sama tahun ini kita ada sedikit yang spesial. Insya Allah kalau jadi kita tahun ini pengen menerbitkan buku lagi. Jadi kan IPB mengajar dulu pernah menerbitkan buku. Nah, tahun ini kita pengen lagi nih buat buku untuk seri keduanya, buku jejak-jejak pengabdian yang dilakukan sama pengajar inspiratif selama di rumah aja di masa pandemi COVID-19. Mungkin itu aja sih yang nanti gambaran secara kasarnya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa langsung follow IG IPB Mengajar karena semuanya ada di situ kayak gitu.
Bener banget. Oh iya, Kak BTW Susi. yang ini kemarin tuh bener-bener kata Susi itu apa? Yang kemarin tuh sebenarnya yang program Edelweiss yang sekarang tuh kan Susi suruh mikir, suruh bikin kan cadangan doang. Sebenarnya tahun itu rencananya Imbus tuh masih tetap Edelweiss, yang nggak sih kemarin? Tapi kemarin tuh kalau nggak salah diminta gimana kalau misalkan tiba-tiba online, tiba-tiba offline gitu kan? Dia nggak sih kemarin? Pokoknya suruh mikir lah gitu program Iya, lain. Nah, aku tuh kalau cuma mikir, ya nggak sih? Gimana sih? Terus pokoknya Iya, aku jadi tuh kemarin disuruh tuh kan kita rencananya udahlah. Iya, jadi udahlah Edelweiss itu penggantinya Imbus lagi. Tapi aku mikir, lah terus kalau kita tetap online di rumah aja, ya IPB Mengajar mau ngapain kalau Imbusnya cuma buat jadi pengganti Edelweiss. Nah, makanya aku tuh kemarin bilang ke Hafiz, Hafiz coba deh cari referensi lain. Aku kemarin ngasih beberapa saran juga ke Hafiz, kayak kita boleh nih cari-cari misalkan dari program-program Kemendikbud yang bisa kita adopsi. Ya nggak sih, Hafiz? Nah, aku tuh cuma mikir 20 menit doang sih kayak mau ngapain. Ya udah asal bikin nama aja, ternyata yang lebih menarik di bawahnya yang dipikir 20 menit doang daripada yang dipikirin serius emang itu bener. Wah, biasanya yang dadakan biasanya lebih mantap, Kak. Bener. Oh iya, karena tadi Sobat IM jangan lupa tuh yang pengen daftar pengajar inspiratif, catet apa yang Kak Susi tadi omongin buat kalian yang pengen minat, daftar jadi PI, daftar nanti. Tanggal 3, oh nggak salah oprek. Spill-nya. Oh iya, karena tadi kita udah spill tentang pengajar inspiratif, terus dilaksanainnya kapan, karena tanggal 2 Mei ini, IPB Mengajar bakal merayakan hari jadi yang ke-10. Kira-kira nih, kakak-kakak PI dan manajemen yang hari ini hadir di import ketiga, apa yang mau kakak sampaikan buat IM ke depannya? Boleh mulai dari Kak Fahmi dulu deh. Oke. Karena IPB Mengajar itu mau ulang tahun, by the way sebelumnya selamat ulang tahun buat IPB Mengajar. Wadah buat kita semua, khususnya buat saya, buat belajar. Semoga IPB Mengajar tetap menjadi wadah yang bisa menginspirasi orang-orang untuk tetap berbuat baik, khususnya di bidang pendidikan untuk masyarakat Indonesia lah, untuk anak-anak Indonesia. Dan terlepas lagi, IPB Mengajar itu mengajarkan saya bahwa pengabdian itu nggak harus besar banget. Yang penting kita bisa, pokoknya ya kita bisa mengabdi, ya tadi dengan tagline IPB Mengajar, langkah kecil untuk mendidik. Kita cuman melangkah kecil aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berjalan, yang penting jangan berhenti. Semoga impact-nya itu bisa berkelanjutan dan menjadikan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik. Dan tentunya kita kan sebagai orang yang berpendidikan, istilahnya kita ini wajib banget, namanya orang berpendidikan wajib banget untuk mendedikasikan dirinya untuk mendidik orang lain, istilahnya gitu, dan bermanfaat jadi orang tua di orang lain. Cukup. Wah, itu dari Kak Fahmi. Sekarang dari Kak Sekar. Oke, nyambung dari tadi kata Kak Fahmi itu bahwasanya IPB Mengajar itu terus berkontribusi di bidang pendidikan meskipun langkah kecil untuk negeri gitu ya, tapi bakalan berdampak banget buat pendidikan. Dan kita pun kayak di masa online, di masa pandemi ini, kita kan emang nggak melangkah, maksudnya nggak melangkah jauh kemana-mana kan, kita stay at home, tapi meskipun kita nggak melangkah lebih jauh, kita jangan berdiam diri aja gitu. Kita tetap do something yang bisa buat yang bisa buat pendidikan itu tetap berjalan, dan salah satunya berkontribusi di IPB Mengajar itu pendidikan itu akan terus berjalan. Bener banget Kak Sekar. Kalau buat Kak Hafifah sendiri gimana nih Kak? Buat IM. Aduh, harapan. Ucapan doa buat IM ya, barakallahu fi umrik. Semoga makin jaya, makin memberikan
inovasi-inovasi yang luar biasa karena selalu saya IPB Mengajar ini jadi acuan tolak ukur buat game-game yang lainnya. Sebegitu menginspirasinya IM ini, Masya Allah banget. Jadi saya bangga menjadi bagian dari IPB Mengajar. Semoga kedepannya bisa terus menjadi wadah bagi kita untuk memberikan langkah kecil untuk negeri, karena ketika teman-teman merasakan yang namanya menjadi pengajar inspiratif, kalian tuh akan merasa diri kalian selamanya menginspirasi, ya nggak sih gitu? Kayak tagline pengajar muda ya, tagline pengajar muda Indonesia Mengajar, 1 tahun mengabdi, seumur hidup menginspirasi, sih. Tetap jaya terus buat IPB Mengajar, love you banget IPB Mengajar. Wah, love you tuh Kak Hafifah. Kalau buat Bang Hafiz nih, gimana nih kalau buat Bang Hafiz sendiri? Ya, sebelumnya ya selamat ulang tahun ya. Happy Milad, happy anniversary ya buat IPB Mengajar ke-10. Harapannya sih ya nggak peduli ya dampak kita itu kecil atau besar gitu kan untuk pendidikan itu, yang penting tuh konsistensi aja gitu kan. Ya kayak kata Einstein lah gitu kan. To keep your balance, you must keep moving gitu kan ya. Yang penting kita itu bergerak aja gitu loh untuk menggerakkan roda pendidikan Indonesia itu menuju sesuatu yang lebih baik terus. Yang penting terus ya, yang penting terus gitu. Yang penting IM itu konsisten aja gitu dengan keikhlasan dan ketulusan hatinya, memberikan yang terbaik darinya, nggak peduli besar atau kecilnya, tapi yang penting terbaik gitu ya. Usaha yang terbaik untuk memajukan atau untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Wah, kalau dari kasus ini, Direktur IPB Mengajar, gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku ya untuk IPB Mengajar, yang sekarang semoga IPB Mengajar tuh bisa terus berdedikasi dan berkontribusi buat pendidikan Indonesia. Kata Hafiz tadi ya benar banget, nggak perlu dilihat dampaknya besar atau kecil, tapi yang penting kita bisa konsisten. Karena aku pernah ikut salah satu webinar dari Mbak Najla Shihab, dia tuh bilang kalau pendidikan itu nggak apa ya istilahnya tuh butuh waktu yang lama kalau kita pengen merubah pendidikan Indonesia. Waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu nggak cukup. Nah, makanya dari itu IPB Mengajar mungkin sekarang belum bisa memberikan dampak yang begitu besar buat pendidikan Indonesia, tapi kalau IPB Mengajar terus bisa berkonsisten, terus bisa ambil perannya dan bisa menjadi role model buat gerakan-gerakan mengajar lain sesuai visi misi IPB Mengajar ya. Mungkin nanti kita sama-sama bisa saksikan nih dengan adanya IPB Mengajar, pendidikan Indonesia ada sedikit kemajuan lah kayak gitu sih, terutama buat orang-orangnya ya, buat manajemennya, buat pengajar inspiratifnya. Semoga karena di jalan pengabdian itu kan agak istilahnya tuh nggak banyak apresiasi dari luar, tapi cuman bisa kita yang mengapresiasi diri sendiri. Makanya aku mengucapkan terima kasih banyak sih buat teman-teman IPB Mengajar yang masih konsisten sampai sekarang membuat IPB Mengajar tuh selalu banyak disoroti sama gerakan-gerakan mengajar lain, sama media-media. Hampir tiap hari gitu ya, ke aku sendiri tuh ada yang nanya, Kak, IPB Mengajar lagi ngapain nih sekarang? Kak, boleh sharing-sharing nggak ke kegiatan IPB Mengajar? Begitu itu ya, IPB Mengajar tuh sangat dilihat gitu sama orang, makanya bisa terus konsisten lah istilahnya, kayak gitu sih kalau dari aku. Wah, iya, amin, amin. Mudah-mudahan doa baik-baiknya semua balik ke kakak-kakak pengajar inspiratif sama kakak-kakak manajemen yang udah ngabdi di IM. Gitu. Mungkin terakhir buat kasus ini, sesuai yang tadi, boleh dong kasih tahu ke sobat IM di rumah closing statement kali ini tentang oprek PI, biar teman-teman di rumah nih yang pada kepo tentang oprek PI ini bisa pada tahu nih Kak. Oke, closing statement dari aku mungkin ya, dari pengajar inspiratif maupun jadi manajemen di IPB Mengajar, insya Allah kita bisa banyak banget ngambil pelajaran hidup kayak gitu ya, walaupun kita istilahnya tuh kita yang ngajar, tapi itu tuh salah, sebenarnya tuh kita yang diajarin sama anak-anak yang nanti bakal kita ajarin kayak gitu. Makanya aku ngajak semua teman-teman nih, khususnya mahasiswa IPB, baik yang S1 maupun vokasi, untuk sama-sama kita berkontribusi buat pendidikan Indonesia dengan caranya dengan daftar jadi pengajar inspiratif. Jadi
insya Allah tanggal 3 Mei kita udah mulai open recruitment buat pengajar inspiratif. Jadi pantengin terus aja IG IPB Mengajar kayak gitu. Di situ udah komplit banget kayak gitu. Intinya kalau tagline IPB Mengajar tuh berkarya untuk negeri, tebarkan dedikasi, bangun Indonesiaku. Jadi aku mengajak semua mahasiswa IPB untuk sama-sama berdedikasi lah untuk negeri kayak gitu. Terima kasih. Wah, ya sama-sama Kak Susi. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar ke PI, jangan lupa tanggal 3 mulai daftarkan diri kalian. BTW, Wit, gak kerasa banget nih, udah kurang lebih 1 Iya, jam. nggak kerasa ya. Kita ngabuburit, gak kerasa banget, Wit. Kita ngabuburit bareng-bareng kakak-kakak pengajar inspiratif dan manajemen IM, ngebahas tentang oprek atau pengajar inspiratif, pengalamannya, mulai dari pengalaman, keseruan unik, dan menarik dari kakak-kakak yang tadi seru banget ngebahas tentang pengajar inspiratif, mengabdi. Nah, buat kalian, para Sobat IM yang masih kepo tentang pengajar inspiratif, boleh langsung cek Instagram account-nya, official Instagram account-nya IPB Mengajar, mulai dari website, Line, Twitter, karena di sana kita bakal ngasih info terlengkap, ter-up-to-date tentang pengajar inspiratif yang bakal oprek tahun 2021 ini. Makasih buat kakak-kakak, buat Kak Fahmi, Bang Hafiz, Kak Susi, Kak Sekar, Kak Hafifah yang udah datang, yang udah hadir sore ini ngabuburit bareng kita. Makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama, makasih banyak juga loh udah diundang ya. Ya semoga ada manfaat yang saya ambil. Ya Bang, deg-degan sih pas tahu diundang jadi bagian dari IMPOT. Aduh, deg-degan suruh ngapain nih? Rame nih Kak, tadi bincang-bincangnya rame banget. Iya. Makasih juga nih buat Sobat IM yang ada di rumah, yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Makasih banyak buat Sobat IM dan kakak-kakak pengajar inspiratif dan manajemen. Iya, mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku sama Laili. Mungkin sekian aja dari aku sama Laili. Semangat teman-teman di rumah buat ngejalanin puasanya. Semangat juga buat kakak-kakak. Semoga puasanya lancar sampai hari terakhir. Amin. Dan semoga kita ketemu ya di IMPOT selanjutnya. Iya, bener banget. Ini Kak, Laili, aku ada sedikit pantun sebelum penutupan. Apa tuh, Win? Oke. Dalang benerin lampu. Cakep. Siapa masak ayam betutu. Cakep. Cakep. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih banyak kakak-kakak.